Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul Dimensi Bernalar Kritis. Mari kita lihat harapan saat dimensi bernalar kritis telah mewujud dalam diri pelajar Pancasila agar kita semakin bersemangat untuk memberikan stimulan terkait dimensi ini dalam kegiatan belajar para murid di keseharian. Gimana pencarian kalian teman-teman? Banyak banget informasi di internet. Ada berita, jurnal ilmiah, juga blog. Aku bingung Sebaiknya kita berunding dulu mau mengerjakan tugas Pak Toto seperti apa. Siapa tokoh atau orang yang mau kita angkat sosoknya sebagai pahlawan di keseharian? Dari tadi, sebenarnya aku coba cari di internet pakai kata kunci pahlawan. Tapi itu terlalu umum dan pencarianku malah jadi ndak fokus Kamu gimana, San? Informasi di buku dan majalah lebih spesifik. Tapi nampaknya kita perlu pilih jenis majalah yang tepat buat jadi sumber informasi. Gimana kalau kita fokus ke buku dan majalah buat cari referensi pahlawan dan tokoh-tokoh tahun 90-an? Nah, internet kita pakai buat cari informasi tentang tokoh setelah tahun itu sampai sekarang. Oke, tak coba tambahkan beberapa kata kunci di internet deh. Dan jangan lupa kita juga harus pakai laman situs terpercaya sebagai sumber referensi. Keterbukaan terhadap akses informasi membawa banyak keuntungan. Kami bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Namun, ini juga memunculkan tantangan dan masalah. Kami harus punya kemampuan literasi yang baik agar tepat memilah dan memutuskan informasi mana yang telah teruji kebenarannya dan layak menjadi sumber referensi. Meski internet telah mempermudah segalanya, keterampilan memperoleh informasi dari berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, dan koran tetap perlu ditumbuhkan. Yang tadi dilakukan adalah upaya kami untuk memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sebagai pelajar yang bernalar kritis, kami mampu memilih dan memilah sumber belajar, termasuk menyaring dan menginformasikan kebenaran informasi yang didapatkan. Pas nyari informasi di internet, aku sempat baca artikel. Intinya, si penulis bilang kalau cerita sejarah itu sangat tergantung sudut pandang. Di era mana atau siapa tokoh yang punya kepentingan saat sejarah itu dituliskan. Kalian pernah ndak menemukan cerita sejarah tentang satu peristiwa tapi ditulis dari dua sudut pandang yang beda? Sebagai pecinta sejarah, aku pernah baca beberapa versi tentang peristiwa persiapan kemerdekaan. Jadi, aku sepakat sama si penulis tadi. Terus kalau gitu, versi mana yang bisa kita percaya? Tergantung tujuannya. Kita bisa saja menggunakan beberapa versi sekaligus. Kalau tujuannya untuk menganalisis dan membandingkan. Tapi beta jadi bingung Beta jadi tidak yakin sama cerita sejarah yang selama ini beta pelajari di kelas. Meragukan dan mempertanyakan itu boleh-boleh aja. Tapi piye? Menyebarkan info tanpa argumen atau cari tahu lebih lanjut supaya ndak penasaran lagi. Betul banget. Ragu itu kan bagian dari rasa ingin tahu yang kalau kita gali terus bisa membawa kita ke wawasan yang lebih luas. Asal kita mau baca dan menggali lebih dalam. Pelajar bernalar kritis adalah pelajar yang berilmu, yaitu cinta pada ilmu pengetahuan dan memperkuat pengetahuan dan kemampuannya di berbagai disiplin ilmu. Pada akhirnya, ia akan menjadi sosok pembelajar sepanjang hayat dan menghargai ilmu pengetahuan. Dari hasil riset yang dilakukan, kelompok kami menyimpulkan bahwa titel pahlawan tidak eksklusif untuk mereka yang diberi penghargaan. Di keseharian,
ada banyak orang yang dapat disebut pahlawan. Jasa yang mereka berikan mungkin belum luas dampaknya, tapi mulai ada perubahan di tempat mereka berkarya. Anak muda yang fokus mengajak warga untuk melakukan pemilahan sampah bisa disebut pahlawan lingkungan. Ibu-ibu yang membuat rumah baca atau perpustakaan di rumah bisa juga disebut pahlawan literasi. Bapak-bapak yang mengajak warga di RT-nya memanfaatkan sumber energi terbarukan juga bisa disebut pahlawan energi. Demikian presentasi kelompok kami tentang sosok pahlawan di keseharian. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Bagaimana bila di suatu kawasan pertambangan ada perusahaan yang memanfaatkan kegiatan sosial untuk kepentingan perusahaan? Bagaimana kalian memastikan sosok pahlawan tadi tidak memiliki tujuan khusus dalam gerakan sosialnya? Wah, pendapat yang sangat kritis, Daya. Bagus. Silakan dijawab oleh kelompok Sando. Terima kasih, Pak. Sosok pahlawan yang tadi kami ceritakan punya benang merah, yaitu melakukan aktivitas sosialnya selama lebih dari 2 tahun. Tapi, saya juga setuju dengan Daya. Sangat mungkin sebuah gerakan sosial diawali karena tujuan khusus seperti kepentingan perusahaan. Kalau gitu, dalam memberikan titel pahlawan pada seseorang, selain melihat dampaknya, kita juga perlu melihat latar belakang gerakannya. Terima kasih Daya. Kami akan menambahkan hasil diskusi dalam kesimpulan kami. Pelajar Indonesia tak hanya pandai mengumpulkan dan menganalisis informasi, kita juga perlu cakap dalam menyampaikan hasil olah pikir kepada orang lain. Selain itu, perlu juga sikap dan pikiran yang terbuka atas masukan dan evaluasi dari orang lain. Selama pendapat, masukan, dan saran yang diberikan terbukti benar dan memiliki dasar yang kuat. Wah, seru sekali melihat bagaimana ketiga tokoh mengeksekusi tantangan tugas dari Pak Totoh tentang pahlawan. Dalam eksekusinya, mereka menggunakan ketiga elemen dalam dimensi bernalar kritis. Ibu dan Bapak guru, pelajar Indonesia membutuhkan kemampuan bernalar kritis untuk mendukung pemunculan dan pengembangan potensi terbaiknya di bidang apapun. Kemampuan kognitif sekarang perlu diperlakukan lebih dari sekedar mengingat dan menghafal teori-teori semata. Lebih dari itu, pelajar Indonesia yang bernalar kritis akan mampu memproses berbagai jenis informasi secara objektif. Kemudian dibangun keterkaitannya, dianalisis, dievaluasi, hingga memunculkan satu simpulan baru yang memiliki dasar argumentasi kuat. Hasil pemikirannya tersebut kemudian dapat disampaikan dengan baik, sistematis, dan dapat dipahami. Mereka juga mampu mempertimbangkan saran, juga pengetahuan baru dari orang lain. Oleh karena itu, kemampuan literasi dan numerasi menjadi penting. Bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga memahami, menerjemahkan, bahkan mengevaluasi informasi yang didapat. Ibu dan Bapak guru, mari bayangkan pelajar kita dengan nalar kritisnya. Maka Indonesia akan memiliki generasi yang cerdas memilih, memilah, dan memanfaatkan informasi. Tidak hanya sekadar menerima, tapi juga mengevaluasi informasi sebelum menyiarkannya kembali. Pada materi-materi selanjutnya, Ibu dan Bapak akan mengenal lebih lanjut tentang setiap elemen dari dimensi bernalar kritis, serta contoh pembelajarannya di kelas. Selamat belajar, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.